Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelly Azmi, NIM 17231078. Kali ini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang mana diajukan sebagai salah satu syarat mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dera Yurneti MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Inquiry Terstruktur Berbantuan LKPD terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar IPA Siswa SMP kelas 8. Perkenalkan, nama saya Nelly Azmi, NIM 17231078. Berasal dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2020. Proposal penelitian saya ini terdiri atas 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini yang pertama yaitu karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwasanya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, perlu adanya proses pembelajaran yang dinamis. Agar tercapainya proses pembelajaran yang dinamis tersebut, pendidik harus mampu menggunakan media yang tepat. Namun, pada kenyataannya, di sekolah masih menggunakan metode konvensional, lebih tepatnya di sekolah di tempat saya melakukan penelitian ini, di mana media yang digunakan itu kurang menarik dan kurang membuat minat semangat peserta didik untuk belajar itu tinggi, sehingga keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA yang dihasilkan peserta didik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif meneliti penggunaan model inquiry terstruktur berbantuan LKPD terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ditemukan peneliti yang pertama yaitu proses pembelajaran yang masih menggunakan model konvensional menyebabkan pelaksanaan pembelajaran berjalan kurang efektif dan menarik. Yang kedua, peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belum diterapkannya model pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD dalam pembelajaran IPA di SMP kelas 8. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalahnya. Batasan masalahnya yang pertama yaitu keterampilan proses sains yang belum terlihat dan penguasaan konsep IPA yang kurang tinggi. Yang kedua yaitu belum diterapkannya model pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD dalam pembelajaran IPA di SMP kelas 8. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti di sini yaitu adalah apakah terdapat pengaruh penerapan pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa SMP kelas 8. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa SMP kelas 8. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini harapannya yang pertama yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti sendiri harapannya dapat mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa SMP kelas 8.
Yang kedua, bagi guru. Bagi guru, harapannya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru IPA dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guna meningkatkan kompetensi belajar peserta didik dan membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, bagi peserta didik. Harapannya, bagi peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar yang baik dengan terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagi peneliti lain. Harapannya, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan terdapat aspek-aspek lain yang perlu diteliti lebih lanjut oleh peneliti lain. Selanjutnya, kajian teori bab 2. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini terbagi atas 3, yaitu inquiry terstruktur, inquiry terbimbing, dan inquiry terbuka. Yang mana inquiry terstruktur ini adalah peserta didik akan mengadakan penyelidikan dan penemuan yang berdasarkan pada pertanyaan dan prosedur yang disediakan guru. Yang kedua, inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing ini, peserta didik melakukan penyelidikan yang berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan guru, tetapi siswa yang menentukan prosedur penelitiannya. Yang ketiga yaitu inquiry terbuka. Dalam inquiry terbuka ini, peserta didik melakukan penyelidikan berdasarkan pada pertanyaan dan prosedur yang mereka buat sendiri. Selanjutnya yaitu sintaks. Sintaks dari inquiry terstruktur ini yang pertama yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berhipotesis. Selanjutnya, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil percobaan. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya, keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini adalah kemampuan kompleks yang biasanya digunakan untuk melakukan penyelidikan ilmiah dalam proses pembelajaran. Keterampilan proses sains ini kemampuannya itu seperti kemampuan bertanya, kemampuan melakukan pengamatan, kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menafsir, kemampuan menggunakan alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar ini adalah perubahan tingkah laku, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir peneliti di sini yang pertama yaitu alurnya seperti pada slide, proses pembelajaran pada kondisi awal. Yang mana pada kondisi awal itu proses pembelajaran yang bersifat konvensional atau pembelajarannya masih berpusat pada guru, dikenal juga dengan teacher center. Selanjutnya, perlu adanya variasi model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA peserta didik. Di sini, peneliti menggunakan 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang mana di kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional dan dilihat bagaimana keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA. Pada kelas eksperimen, digunakan model pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD. Lalu dilihat lagi bagaimana hasil keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA. Harapannya di sini ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hipotesis yang peneliti buat di sini yang pertama yaitu adalah berdasarkan kajian teori dan penelitian yang telah dilakukan. Hipotesis pada penelitian ini adalah penerapan pembelajaran inquiry terstruktur berbantuan LKPD berpengaruh positif terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta didik SMP kelas 8. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, bab 3, itu terdiri atas jenis penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini berdasarkan masalah yang dah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Group Post-Test Only Design. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi
Dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP 1 Tanjung Mutiara yang berjumlah lebih kurang sekitar 160 orang yang terkelompok dalam 5 kelas yang terdaftar pada tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan peserta didik dapat dikatakan sama, yaitu siswa kelas 81 dan siswa kelas 83. Di sini, penentuan kelompok sampel ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kelas 81 dan 83 ini diajar oleh guru yang sama. Yang kedua, mengumpulkan data nilai UH IPA kelas 8 SMP 1 Tanjung Mutiara tahun 2020-2021. Selanjutnya itu menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pertimbangan memiliki rata-rata UH IPA yang sama dengan kategori kelas yang sama sehingga diperoleh kelas sampel yaitu kelas 81 dan 83. Selanjutnya data penelitian. Data penelitian yang diperoleh peneliti di sini yaitu melalui tes, melalui angket atau kuesioner dan melalui observasi. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah tes tulisan, angket observasi, dan angket tanggapan keterlaksanaan model pembelajaran inquiry terstruktur terhadap siswa. Selanjutnya prosedur penelitian. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dah.